Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nika Novianti dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kita akan bahas tentang simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Apa judul laporan tersebut? Yang pertama, kita tentukan dulu judulnya. Contohnya, kita akan membuat disinfektan. Terus, apa objek laporan tersebut? Objeknya, benda-benda yang ada di sekeliling kita. Contohnya, meja, kursi, gagang pintu, dan lain-lain. Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut? Di sini, alatnya terdiri dari ember, lap, semprotan, dan sendok makan atau tutup botol. Sedangkan bahannya terdiri dari karbol dan air. Apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan? Agar kita terhindar dari virus atau penyakit dalam melakukan hidup sehat dengan menjaga kebersihan, terutama dalam mencuci tangan. Siapa pelaku tersebut? Bisa perorangan, bahkan lebih, atau kelompok. Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Agar kita tahu hasil dari percobaan tersebut. Kapan laporan percobaan dilaksanakan? Bisa kapan saja. Di mana laporan percobaan tersebut dilakukan? Bisa di rumah, di sekolah, dan asalkan tempatnya memungkinkan untuk melakukan kegiatan percobaan. Bagaimana langkah-langkah percobaan tersebut? Yang pertama, campurkan 2 tutup botol atau 1 sendok makan Paladin Karbol Premium dengan 100 ml air untuk membuat larutan disinfektan. Yang kedua, semprotkan pada setiap permukaan yang sering disentuh. Dan yang ketiga, setelah disemprotkan, tunggu 5 menit lalu dilap untuk hasil yang terbaik. Poin yang kedua, menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Yang pertama, bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut. Yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat, unsur 5W plus 1H. Kalian masih ingat dengan unsur 5W plus 1H? Ya, tentunya kalian masih ingat ya. Yang pertama, ada what, apa, judul, objek percobaan, alat, bahan, simpulan, atau hasil. Yang kedua, ada who, siapa, pelaku percobaan. Yang ketiga, ada why, mengapa, tujuan percobaan. Yang keempat, when, kapan waktu percobaan. Dan yang kelima, where, di mana tempat percobaan. Dan yang terakhir, yang keenam, how, bagaimana, langkah percobaan. Nah, yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Dan yang keempat, pilihlah kosakata baku
dan susunan dengan gaya kalimat efektif, dan kosakata baku. Nah, apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan. Tata bahasa baku dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan, jadi bentuk bakunya adalah apotek, sedangkan tidak bakunya adalah apotik. Nah, cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.